Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi saya sedang berada di Desa Kauman, yang dimana ini merupakan kampung yang terletak di Kelurahan Ngupasan, yang terletak di Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta, dan di sebelah selatan Malioboro dan di utara keratonnya Yogyakarta. Dan sebelah utara kampung ini dibatasi oleh Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan di sebelah selatan dibatasi oleh tembok Benteng Keraton Yogyakarta. Dan di sini kita bakal mengupas sedikit sejarah tentang Desa Kauman ini, yaitu peninggalan tentang kemuhammadiyaan. Dan teman-teman semua stay tune. Desa Kauman atau Pekauman merupakan salah satu desa yang terletak di Jawa Tengah. Desa ini terletak di barat alun-alun, ditandai dengan adanya Masjid Gede Kauman. Ini terletak di barat alun-alun. Desa ini biasanya merupakan salah satu peninggalan dari Muhammadiyah, dan Kauman sendiri berarti kaum imam. Ya teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan Masjid Gede Kauman. Masjid ini didirikan pada hari Ahad, Wage 29 Mei 1773 Masehi atau 6 Rabiul Akhir 1187 Hijriah atau Alif 1699 Jawa, yang didirikan oleh Hamengkubuwono pertama. Yuk kita lihat sedikit cuplikan dari Masjid Gede Kauman. Kawasan di sekitar masjid merupakan pemukiman para santri dan ulama, sehingga pemukiman ini dikenal dengan Kampung Kauman dan Kampung Suranatan. Hingga saat ini, Masjid Gede Kauman masih menjalankan tradisi dan menjadi tempat ibadah warga serta tempat wisata rohani pada para pengunjung dari luar kota Jogja. Di pintu gang masuk Kampung Kauman yang terhubung ke Masjid Gede terdapat gerbang masuk, yaitu gapura atau regol. Gerbang ini berbentuk semar dinandu yang melambangkan seorang penawakan yang tugasnya mengasuh, menjaga, dan memberi contoh teladan baik kepada raja dan para ksatria di Pandawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai ya Pak. Ya Pak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Prayudi, saya relawan Marobat Masjid Gede Kauman. Iya. Jadi di sini kita mau sedikit wawancarai Bapak mengenai Masjid Gede ini Pak. Kalau boleh tahu Masjid Gede ini, Bapak boleh ceritain bagaimana sejarahnya gitu? Masjid Gede Kauman ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1773. Kenapa dibangun masjid? Karena di keraton itu sebagai pusat pemerintahan, kemudian depannya ada alun-alun itu ruang publik, utaranya itu ada pasar Beringharjo, ada Malioboro itu pusat kegiatan ekonomi. Nah, sebelah barat alun-alun utara, sebelah barat keraton itu ada masjid untuk ibadah, tempat ibadah. Karena salah satu gelar sultan itu adalah Sayyidul Qanotullah Al-Fatullah. Jadi dia sebagai seorang raja, seorang sultan, juga seorang khalifah, pemimpin agama. Kalau boleh tahu Pak, Pak interior dari masjid ini apakah emang ada sejarahnya atau bagaimana Pak? Kita mulai dari gapura depan, itu disebut Semartinandu. Nah, kemudian di sebelah kanan kirinya itu ada gedung namanya Paseban atau Balaiman. Fungsinya untuk menjaga keamanan masjid dan kampung Kauman. Kemudian di sini ada di benteng ini ada buah waluh, kalau bahasa Jawa waluh, kalau bahasa Indonesianya lampu. Waluh itu wowo itu Allah. Jadi pertama gapura itu dari kata bahasa Arab gapura, itu salah
satu tujuan kita kerja itu adalah ngopuro, minta maaf, minta kepada Allah, beristighfar. Nah kemudian kalau waluh itu wawah itu Allah. Jadi tujuan kita kerja adalah untuk mengingat Allah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu waluh atau lampu itu kalau dibelah jadi dua dia akan membentuk kapal Allah. Terus kemudian di serambi ini ada di ujung-ujungnya itu ada buah nanas. Nanas itu lambang dari Abdul Nanas. Di sini terjadi interaksi pergaulan antara manusia, ada yang belajar, ada yang hiburan, ada yang sholat dan sebagainya. Tapi kalau di dalam itu fokusnya untuk ibadah Abdul Minawah. Jadi tidak banyak warna-warni. Di tempat pengimaman ada man salako itu ada hadisnya. Jadi man salako itu dan sebagainya itu barang siapa penuntut ilmu Allah memudahkan dia jalan menuju surga. Kemudian di kanan kirinya ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa malaikat itu menemui Nabi Zakaria bahwa dia akan mempunyai seorang putra namanya Yahya. Jadi teman-teman, begitu sejarah tentang Masjid Gede Kauman ini. Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak tentang desa Kauman ini Pak? Ya. Pertama itu karena Sultan itu bangun masjid, kemudian masjid kan ada yang merawat, ada yang jadi imam, ada khotib, ada muadzin, ada yang bagian penertiban jamaah, ada yang membuat bagian kebersihan keamanan. Maka di sekitar kampung Kauman itu ditempati oleh abdi dalam ini, abdi dalam yang mengurus masjid. Nah, para abdi dalam ini berkembang biak menjadi satu kampung namanya Kampung Pa Kauman. Pa itu tempat, Kauman itu tempatnya kayak kaum alim ulama. Jadi sampai sekarang. Apa Pak dari desa Kauman ini emang apa ada pemukiman untuk santri kah atau bagaimana Pak? Kalau santri tidak, tapi banyak dulu mahasiswa yang kuliah di Jogja itu banyak yang kos di Kauman, masuk juga Pak Amin Rais, terus Gus Dur juga pernah tinggal di Kauman, terus asrama-asrama mu'alimat ini beberapa mengambil tempat di Kauman. Iya Pak, kalau kampung Kauman ini emang benarkah sekolah itu peninggalan kemuhammadiyahan Pak? Bukan peninggalan, tapi di kampung Kauman ini lahirlah seorang bernama Muhammad Darwis, kemudian bergelar menjadi Ki Haji Ahmad Dahlan dan beliau mendirikan Muhammadiyah. Nah, di masjid besar inilah sof pertama kali yang beliau dirikan, betulkan. Jadi dulu itu sholat lurus menghadap ke barat, sampai mihrabnya sekarang itu menghadap lurus. Jadi karena dulu belum tahu arah kiblat yang sebetulnya. Jadi yang arah kiblatnya itu serong ke utara menghadap barat, serong ke utara 22 derajat. Nah, karena dirubah itu masyarakatnya sampai Pak Mengkudu nggak terima kok dirubah bagaimana ini, sampai ya Ahmad Dahlan itu dikafir-kafirkan, sampai beliau punya musola itu kan tempat tinggal nih musola lagi gitu itu mendidik santri-santrinya itu dirobohkan. Tidak itu saja, setelah dirobohkan dibakar. Nah kalau bahasa sekarang itu Ki Haji Ahmad Dahlan itu galau, sempat galau, kemudian beliau itu mau ke Jakarta sampai stasiun Tugu dibujuk oleh saudaranya untuk Dahlan pulanglah. Tapi dia nggak pulang sebentar ke rumah, dia menenangkan 2 tahun di Solo. Setelah itu langgar kedunya Gitu ya Pak. Sebelumnya terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Semoga teman-teman yang menonton ini bisa tahu lebih dalam mengenai tentang sejarah Masjid Gede Kauman ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih juga untuk Bapak. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Langgar Kidul atau yang sering dikenal dengan Langgar Kiai Haji Ahmad Dahlan pada masa sekarang ini merupakan tempat yang sangat berkesan bagi Muhammadiyah, karena disitulah pendiri yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan menghabiskan waktu dalam perencanaan dan mendeklarasikan berdirinya organisasi yang memiliki lambang matahari. Selain fungsinya sebagai tempat beribadah keluarga, para perempuan dan anak-anak, Langgar Kidul juga berfungsi sebagai tempat beribadah, mengaji, dan berdiskusi.